Oke, seperti biasa, mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Oke, langsung kita masuk pada soal yang pertama. Perhatikan di sini, nomor satu, yaitu bagi saya kelemahan merupakan di sini kata kuncinya yaitu kelemahan. Kelemahan itu untuk bagi saya merupakan apa? A. Hal yang saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya. B. Mungkin ada unsur kekeliruan dari anggota tim saya. C. Sering menjatuhkan mental saya. D. Isyarat tegas bahwa saya harus berhenti. E. Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu dengan lebih baik. Di sini kata kuncinya yaitu kelemahan. Bagi saya, kelemahan merupakan, ya, di sini sudah jelas, kelemahan itu adalah langkah utama, ya, untuk memotivasi diri kita supaya kedepannya lebih bagus lagi, ya. Nah, maka di sini jawaban yang tepat adalah E, ya. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu dengan lebih baik. Ya, itu adalah kelemahan bagi saya. Kita lanjut soal nomor 2. Kita perhatikan untuk soal nomor 2 tersebut. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda, perhatikan ya, maka Anda akan, yaitu A. Takut, B. Merasa terharu, C. Biasa saja, D. Bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan Anda, E. Lebih bersemangat. Oke, di sini kata kuncinya yaitu kita mendapat bayaran yang sangat besar, gitu ya. Oke, apakah A. Takut, B. Merasa terharu, C. Biasa saja, D. Bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan Anda, E. Lebih bersemangat. Untuk nomor 2 ini, maka jawaban yang tepat adalah D, yaitu bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan Anda. Sebenarnya kita tetap bertanggung jawab walaupun bayarannya sedikit, gitu ya, atau kecil. Oke, untuk nomor 2 cukup jelas. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan nomor 3. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan dengan gaji yang di bawah UMR, maka Anda akan A. Biasa saja, B. Merasa sedih, C. Malas, D. Keluar dari pekerjaan, E. Tetap bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. Di sini kita mendapat gaji yaitu yang di bawah UMR atau kecil, ya. Kalau tadi soal nomor 2 yaitu gaji kita besar, artinya di atas UMR. Kalau ini kecil, ya, di bawah UMR. Bagaimana sikap kita? Maka jawaban yang tepat di sini adalah E, ya. Walaupun gaji kita di bawah UMR, kita tetap bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kita, ya. Maka suatu saat gaji itu akan naik di atas UMR apabila pekerjaan kita yaitu bagus, gitu ya, atau baik. Oke, kita lanjut nomor 4. Untuk soal nomor 4, perhatikan di sini Anda diminta untuk memberikan pelatihan kepemimpinan di suatu forum yang pesertanya kebanyakan adalah mahasiswa dari kampus ternama. Maka reaksi Anda adalah A. Meminta orang lain saja untuk memberikan pelatihan, B. Mencoba menjelaskan sebisanya, C. Meminta bantuan rekan untuk menyusun kegiatan pelatihan, D. Berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan, E. Mengkomunikasikan pada penyelenggara agar sesi pelatihan ditunda. Di sini kata kuncinya yaitu kita diminta untuk memberikan pelatihan kepemimpinan, namun pesertanya banyak dari mahasiswa kampus ternama, gitu kan? Maka dari kata kunci tersebut kita berusaha tenang
dan fokus pada materi yang akan disampaikan. Maka kata kunci utamanya adalah kita tenang ya di hadapan yaitu peserta yang kebanyakan dari mahasiswa kampus ternama. Berarti jawaban adalah D, yaitu berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan untuk nomor 4. Kita lanjut nomor 5. Karena sebagian besar guru pulang kampung dan saya diminta menunda cuti lebaran oleh kepala sekolah, sedangkan saya sudah berjanji pada orang tua untuk mudik di hari lebaran. Sikap saya: A. Tetap mengambil cuti, B. Memberi pengertian kepada orang tua, C. Memberi pengertian kepada kepala sekolah agar diperbolehkan pulang kampung, D. Meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua, E. Meminta teman untuk menggantikan penundaan cuti. Di sini kata kuncinya adalah kita diminta ya oleh kepala sekolah untuk menunda cuti lebaran. Sedangkan kita sudah berjanji pada orang tua. Nah, apabila kita menghadapi kasus seperti ini, maka sikap kita adalah apakah kita tetap mengambil cuti atau memberikan pengertian kepada orang tua atau memberikan pengertian kepada kepala sekolah agar diperbolehkan pulang kampung. Apakah kita meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua? Apakah kita meminta teman untuk menggantikan penundaan cuti? Maka jawaban yang tepat di sini adalah B ya, memberikan pengertian kepada orang tua bahwa kita menunda cuti lebaran ya. Maka jawabannya adalah B. Mengapa B? Karena di sini kita mendapatkan tugas dari atasan kita ya, gitu. Oke, kita lanjut nomor 6. Nomor 6, kan? Anda adalah sebagai ketua panitia di sebuah organisasi. Pada suatu saat Anda ditegur oleh pimpinan karena ada program yang belum terlaksana sampai pada akhir periode. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mencari alasan agar tidak dimarahi, B. Meminta maaf pada jajaran pengurus, C. Segera mengurus kelanjutan programnya, D. Mengatakan kepada pimpinan bahwa pekerjaan sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama, E. Menerima risiko. Di sini kita sebagai ketua panitia di suatu organisasi, kata kunci seperti itu. Namun kita dapat teguran karena ada program yang belum terlaksana pada akhir periode itu. Sedangkan posisi kita di sini sebagai ketua panitia di sebuah organisasi. Apabila hal seperti ini terjadi pada diri kita, maka yang akan kita lakukan adalah untuk nomor 6 kasus ini adalah kita tetap yaitu mengurus yaitu program yang belum terlaksana atau yang belum selesai. Maka jawaban yang tepat adalah C. Segera mengurus kelanjutan programnya yang belum terlaksana. Oke ya. Nomor 7, kita lanjut untuk soal nomor 7. Perhatikan soal nomor 7 tersebut. Di sini, bagaimana sikap Anda jika diminta melakukan investasi ke tempat yang sama sekali belum pernah Anda datangi? A. Menolak secara tegas, B. Antusias, C. Menyanggupi dengan sedikit ragu-ragu, D. Mundur, E. Meminta pertimbangan ulang. Di sini kata kuncinya yaitu diminta melakukan investasi ke tempat yang sama sekali belum pernah ya. Kita diminta untuk melakukan investasi ke tempat yang belum pernah kita datangi. Apakah kita menolak? Apakah kita antusias? Atau menyanggupi, atau mundur, atau meminta pertimbangan ulang? Maka jawaban yang benar adalah B ya, antusias. Mengapa antusias? Karena kita harus memiliki sikap antusias ya untuk melakukan investasi
yang mana yang perlu kita datangi adalah tempat tersebut yang belum pernah kita datangi. Artinya di sini adalah untuk menambah wawasan, untuk menambah pengalaman, ya. Oke, maka jawaban tepat adalah B. Oke, nomor 8. Pada saat Anda sedang melakukan wawancara dengan narasumber, tiba-tiba tetangga Anda menelepon dan memberitahu bahwa baru saja terjadi pencurian di rumah Anda. Sikap Anda: A. Mengabaikan urusan rumah karena masih sibuk. B. Menelepon kerabat untuk mengurusinya dulu. C. Memohon maaf dan minta izin pada narasumber tersebut untuk kembali ke rumah. D. Segera kembali ke rumah. E. Kembali setelah wawancara selesai. Oke ya, apabila kasus seperti ini terjadi pada diri kita, kata kuncinya kita sedang melakukan wawancara, ya, tiba-tiba kita mendapat telepon bahwa ada pencurian di rumah kita. Maka kita harus mengambil sikap. Untuk kasus nomor 8 ini, kita harus mengambil sikap, yaitu apakah kita meninggalkan wawancara? Maka jawaban yang tepat adalah kita menelepon kerabat untuk mengurusinya dulu. Setelah selesai, baru kita pulang ke rumah. Maka jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 9. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dalam pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Kata kuncinya yaitu membuat daftar harian yang urgensi dan prioritas di dalam suatu pekerjaan. Maka jawaban untuk nomor 9 ini adalah kita harus membuat catatan untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Maka jawaban yang benar adalah A. Lanjut nomor 10. Oke. Apakah Anda sebagai pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf. Di sini ada sebagian. B. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. C. Saya mendelegasikan semua tugas kepada staf dan saya sebagai pengontrol dan sebagai pengawas. D. Saya mendelegasikan sebagian besar yaitu tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian kecil kepada staf. Kata kuncinya di sini adalah apakah Anda sebagai pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf? Maka jawaban untuk nomor 10 ini adalah perlu kehati-hatian di sini, ya. Maka jawaban yang tepat adalah C, ya. Saya mendelegasikan semua tugas kepada staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Karena kepala sekolah itu tugasnya yaitu sebagai pengontrol dan pengawas atau pimpinan di suatu perusahaan gitu ya. Nomor 11. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan seperti tamu dalam rapat, telepon, yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan hal itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Kata kuncinya yaitu seberapa seringkah Anda yaitu dengan aktif mencegah, kata kuncinya seperti itu ya, mencegah gangguan tersebut. Maka jawaban yang tepat
untuk nomor 11 ini adalah B ya. Kita harus bijak, yaitu selalu menyortir seberapa pentingkah hal tersebut. Kan gitu, maka jawabannya adalah B. Nomor 12. Apa motivasi Anda menjadi P3K guru? A. Memperoleh kehormatan mempunyai sebuah pekerjaan sebagai guru. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. C. Panggilan hati sekaligus kesempatan mengabdi kepada bangsa dan negara. D. Mengembangkan diri agar menjadi pendidik yang profesional. Kata kuncinya di sini adalah motivasi menjadi seorang P3K. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu panggilan hati ya. Kita harus memiliki motivasi diri. Apabila kita diterima menjadi P3K, maka kita harus memiliki yaitu motivasi panggilan hati sekaligus kesempatan mengabdi kepada bangsa dan negara. Oke, nomor 13. Kita lanjut nomor 13. Nomor 13, perhatikan di sini, Anda mendaftar P3K guru di daerah domisili. Namun karena kebutuhan yang mendesak, Anda ditempatkan di daerah terpencil. Apakah Anda siap? A. Saya akan mempertahankan posisi saya sesuai daerah domisili yang saya lamar. B. Saya menerima keputusan panitia meskipun dengan berat hati. C. Saya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. D. Menghubungi panitia seleksi dan mengupayakan mendapatkan penempatan pada daerah yang saya inginkan. Ingat, kata kuncinya di sini kita mendaftar di daerah domisili. Karena kebutuhan yang mendesak, kita ditempatkan di daerah terpencil. Apabila hal ini terjadi pada diri kita, bagaimana sikap kita, apakah siap atau tidak? Maka jawabannya untuk nomor 13 ini adalah C. Kita selalu siap atau bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Inilah jiwa P3K ya, tidak memandang di mana letak daerah domisili kita. Oke ya, untuk nomor 13 cukup jelas. Kita lanjut nomor 14. Menurut Anda, seberapa penting penguasaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran? A. Urusan teknis sudah ditangani oleh teknis, jadi hanya fokus pada tugas guru saja. B. Teknologi informasi hanya sebagai pendukung saja, tidak perlu dipelajari. C. Berusaha meningkatkan kompetensi penguasaan TIK ya, atau teknologi informasi yang akan mendukung proses pembelajaran siswa. D. Saya tetap menggunakan model pembelajaran konvensional yang sudah terbukti. Dari kata kunci, seberapa pentingkah penguasaan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran? Maka ini sangat penting ya, perkembangan atau penguasaan teknologi. Maka jawaban yang tepat adalah C ya, berusaha meningkatkan kompetensi penguasaan teknologi informasi yang akan mendukung proses pembelajaran siswa. Oke, nomor 15. Andi adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik di bidang seni musik. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Andi dengan A. Hanya fokus mengembangkan bakat musiknya saja. B. Memberikan tugas yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademiknya. C. Membimbing Andi untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat musik agar berkembang secara optimal. D. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. Ingat, kata kuncinya di sini Andi adalah seorang siswa yang pendiam, namun dia memiliki prestasi akademik yang rendah ya. Namun di sisi lain dia memiliki bakat yang sangat baik di bidang seni musik.
Apabila hal kita ini terjadi di lingkungan kita atau di sekolah kita, maka kita harus menghadapi siswa seperti ini dengan cara yaitu membimbing Andi untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat musik agar berkembang secara optimal. Artinya bidang akademik dan non-akademik harus selaras atau seimbang. Maka jawabannya adalah C. Nomor 16. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan tugas keluar kota untuk mengkondisikan panitia kegiatan Hari Pahlawan di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankan setelah tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Berusaha menolak dengan alasan masih memiliki banyak tugas yang belum terselesaikan. Dari kata kuncinya di sini kita dianggap guru kompeten dan kita disuruh menggantikan guru yang kebetulan tugas ke luar kota untuk mengkondisikan kepanitiaan pada hari kepahlawan tersebut, ya, mengkondisikan kepanitiaan pada hari pahlawan di sekolah. Apa yang akan Anda lakukan atas permintaan tersebut? Maka jawaban yang tepat adalah A, ya, mengkoordinasikan dan bersinergi atau bekerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Oke, cukup jelas ya pembahasan kali ini. Semoga Bapak Ibu lulus seleksi ya dalam menghadapi ujian P3K. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.